Halo Tribuners semuanya, kembali lagi bersama Tribun Lampung TV. Kali ini kita akan wawancara eksklusif bersama Ketua PGRI Lampung, Bapak Soeharto MPD, dalam rangka Hari PGRI. Selamat siang Pak Soeharto. Selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita sehat, walafiat, senang dan bahagia tentunya. Oke, mungkin bisa kita langsung aja Pak untuk ke sesi pertanyaan wawancara eksklusifnya Pak ya. Boleh. Nah ini kan hari PGRI ini Pak. Bagaimana euforia perayaan Hari Guru di PGRI Lampung? Ya, jadi hari ini tanggal 25 November tahun 2020 adalah tepat Hari Guru Nasional tahun 2020 dan hari ulang tahun PGRI yang ke-75. Tentu kami semua guru di Lampung menyambut dengan antusias, menyambut dengan semangat, rasa bangga dan rasa bahagia kami meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Karena sejatinya Hari Guru adalah hari kebangkitan kita untuk bisa meningkatkan upaya kita, pengabdian kita terhadap bangsa dan negara. Saya kira kita menyambut dengan euforia, dengan segenap apa yang bisa kita lakukan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Bagi Pak Harto sendiri, apa makna dari Hari Guru ini? Ya, saya kira bagi saya Hari Guru ini adalah sebuah momentum untuk introspeksi, momentum untuk refleksi bagaimana pengabdian kita selama ini menjadi guru. Tentu kita bercita-cita, kita berkeinginan agar menjadi guru yang profesional, guru yang bermartabat, guru yang sejahtera, sehingga kita bisa mengabdikan secara optimal bagi kepentingan anak bangsa, bagi kepentingan pendidikan, dan tentu juga bagi kepentingan peradaban manusia. Ini sesuatu yang membanggakan kami semua bahwa kita masih ketemu dengan Hari Guru dan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-75 di Provinsi Lampung khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Nah, melihat kondisi guru di Lampung saat ini, seperti apa menurut pandangan Pak Soeharto? Saya kira dari catatan yang ada di kami di PGRI Lampung bahwa teman-teman guru di Provinsi Lampung, alhamdulillah dari sisi profesionalisme kita cukup, dari sisi jumlah memang ada beberapa di daerah-daerah yang mengalami kekurangan, terutama di teman-teman SMK kekurangan guru produktif, kemudian di teman-teman SMA juga ada kekurangan guru normatif, tetapi secara umum dari sisi tugas, dari sisi pelaksanaan kewajibannya sebagai guru, alhamdulillah itu berlaku dan terlaksana dengan baik. Akan tetapi saya ingin agar semua dalam momentum Hari Guru ini kita bisa meningkatkan kompetensi kita bisa meningkatkan pengabdian kita agar pendidikan menuju Lampung Berjaya bisa menjadi kenyataan dan terwujud serta menjadi kebanggaan kita bersama. Dan kita berharap ada upaya-upaya yang lebih serius, upaya-upaya yang lebih sungguh-sungguh dalam rangka peningkatan kompetensi, peningkatan kualifikasi, sekaligus juga peningkatan pengabdian pada dunia pendidikan. Nah, ini selanjutnya nih, masalah apa sih Pak yang krusial di dunia pendidikan, terutama di tenaga pengajar di Provinsi Lampung itu sendiri? Ya, secara umum permasalahannya adalah terkait dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari sisi keilmuan saya kira cukup memadai, tapi penguasaan teknologi, apalagi ketika kita dihadapkan pada satu situasi untuk melakukan proses pembelajaran daring, karena memang dampak dari COVID-19. Tetapi kita juga harus akui bahwa semangat yang tinggi, kemauan yang kuat, upaya yang tidak mengenal putus asa bagi teman-teman guru kita, memang pada awalnya bermasalah, tapi pada akhirnya kita bisa menyelesaikan satu demi satu permasalahan itu, sehingga pada akhirnya kita merasa enjoy, kemudian kita merasa bersemangat, kita merasa senang, meskipun dalam situasi sesulit apapun. Karena memang kita tidak boleh menyerah, bahkan kita menolak menyerah dengan corona. Ini tantangan, ini peluang bagi kita guru untuk bisa meningkatkan kemampuannya, untuk bisa meningkatkan kreativitasnya, sekaligus juga meningkatkan inovasinya dalam rangka pembelajaran untuk memenuhi hak mendapatkan pendidikan bagi anak-anak kita. Saya kira itu kondisi yang penting, yang saya kira juga harus kita pahami bersama, dan harus kita juga sadari bahwa semua berusaha dan guru juga berusaha agar pelayanan pendidikan itu bisa menjadi maksimal, hasilnya menjadi maksimal,
kekhawatiran kita akan kehilangan satu generasi atau lost generation itu tidak akan terjadi. Nah, dari itu sendiri solusinya seperti apa sih, Pak? Ya, jadi memang kami dari Persatuan Guru Republik Indonesia dari level di tingkat pusat sampai ke daerah, tentu yang pertama kita ingin membantu teman-teman guru yang mengalami persoalan terkait dengan penguasaan teknologi ini. Di berbagai jenjang, di berbagai tingkatan kita melakukan webinar, melakukan sosialisasi, melakukan pelatihan terkait bagaimana kita bisa mendesain alat pembelajaran, mendesain strategi pembelajaran, metode pembelajaran jarak jauh yang menjadi kewajiban kita pada saat ini, sehingga betul-betul nanti teman-teman guru memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam konteks ini. Karena memang selama ini di dalam proses belajar luring itu permasalahan tidak begitu banyak, tetapi ketika kita masuk pada proses pembelajaran jarak jauh dengan model daring, tentu ini hal yang baru bagi sebagian guru kita, sehingga tentu perlu adaptasi ya, perlu adaptasi sekaligus perlu penyesuaian supaya target yang ingin kita capai, sasaran yang ingin kita capai, hasil yang kita harapkan itu bisa makin lebih mudah terwujud dan makin efektif. Nah, sekarang ini kan masih banyak tenaga guru yang berstatus honorer. Terkait kesejahteraan guru honorer sendiri seperti apa menurut ya, memang persoalan guru honorer ini persoalan yang sudah lama sebetulnya, karena hakikatnya memang guru honorer itu hadir untuk memenuhi kebutuhan dari ketidaktersediaannya secara menyeluruh guru-guru pegawai negeri. Nah, memang terkait dengan kesejahteraan para guru honorer itu tergantung dari kemampuan finansial, kemampuan sumber dana pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Tetapi di beberapa kebijakan, terutama pada masa pandemi ini, teman-teman guru honorer agak mendapatkan peluang untuk mendapatkan semacam honor atau upah dari pekerjaannya melalui dana BOS. Tetapi memang untuk memenuhi standar upah minimum untuk teman-teman guru honor ini juga menjadi perhatian kita bersama, menjadi PR kita bersama, bagaimana caranya agar juga teman-teman guru honor mendapatkan take home pay yang memadai sesuai dengan kebutuhan minimum hidup di Provinsi Lampung. Saya kira ini menjadi pikiran kita bersama, menjadi upaya kita bersama untuk mewujudkan ke arah itu. Inilah menjadi tantangan besar, menjadi persoalan besar di setiap lembaga, baik itu lembaga pendidikan swasta maupun lembaga pendidikan di bawah pemerintah atau lembaga-lembaga pendidikan negeri. Kesejahteraan tidak bisa kita tafsirkan hanya soal upah, soal gaji, tetapi kesejahteraan itu juga menyangkut aspek psikologi, ketenangan, kenyamanan, kemudian peluang untuk bisa meningkatkan karirnya, untuk bisa meningkatkan kualifikasinya, untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Jadi agak keliru kalau kita bicara kesejahteraan itu hanya menyentuh soal-soal uang, tapi juga aspek-aspek yang lain, bagaimana agar guru bisa melakukan tugasnya dengan aman, dengan nyaman, sehingga bisa optimal di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengajar, sebagai pendidik, sekaligus menjadi tenaga inti di satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Baru-baru ini mencuat rencana rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk guru dan honorer. Apa harapan dan dari rencana ini sendiri? Ya, kita bersyukur pertama kita menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah. Artinya harapan kita untuk menjadi solusi, salah satu solusi dari teman-teman guru honor itu bisa mulai terwujud dengan hadirnya program PPK. Saya ingin agar program ini bisa tepat sasaran, kemudian bisa menjangkau semua teman-teman guru honor yang memang memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan yang ada dan ditentukan oleh pemerintah, sehingga sekali lagi setiap guru honor mendapatkan kesempatan, mendapatkan peluang untuk berkompetisi, untuk bisa masuk pada program ini. Tentu saya juga percaya ada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena pendidikan itu harus bisa mengakomodir, harus bisa mewujudkan
Yang pertama adalah bagaimana terjadi peningkatan mutu pendidikan, terjadi relevansi pendidikan, juga terjadi aksesibilitas pendidikan. Sehingga dengan program ini insya Allah bisa mengatasi problem guru honor yang selama ini memang mencita-citakan untuk bisa menjadi ASN. Persoalannya adalah keuangan negara, persoalannya adalah persoalan manajemen dan sebagainya. Tapi kita mendorong sekali lagi agar ini bisa tepat sasaran, agar ini bisa tepat sesuai dengan program, sehingga semua merasa memiliki kesempatan dan peluang tentu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di tengah pandemi COVID ini, kegiatan belajar berubah menjadi sistem daring nih Pak. Ya. Sejauh ini bagaimana guru menghadapi sistem yang baru seperti ini? Apa tantangan bagi guru-guru sendiri? Ya, jadi memang sejak Maret 2020 ada kebijakan terkait dengan munculnya pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi memang beberapa kali peraturan dari pemerintah lahir dalam situasi pandemi. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan itu melalui proses pembelajaran jarak jauh. Nah, jarak jauh sesungguhnya ada dua, bisa menggunakan sistem daring, bisa menggunakan sistem luring. Tetapi di dalam praktek di lapangan yang banyak menemukan problem dan permasalahan adalah sistem daring. Nah, masalah-masalah yang dihadapi bisa dari sisi siswa, bisa sisi orang tua, bisa dari sisi guru. Terkait dengan guru, kita mengakui dan menyadari bahwa memang penguasaan teknologi terkait dengan desain pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran menggunakan teknologi memang belum menjadi bagian yang akrab bagi teman-teman guru kita, belum menyatu dengan guru-guru pada awalnya, sehingga pada awalnya banyak persoalan, kemudian banyak masalah yang muncul. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, saya katakan, karena teman-teman guru itu paling mudah untuk beradaptasi, kemudian bersinergi dengan tantangan baru, dengan situasi baru. Sehingga pada menjelang terakhir, dengan gencarnya berbagai kegiatan, peningkatan kualitas, peningkatan kompetensi, baik melalui webinar, melalui pelatihan, melalui sosialisasi, melalui pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman guru senior, dilakukan oleh teman-teman pengurus PGRI di setiap level, maka makin mudah dan makin lancar proses pembelajaran daring yang pada awalnya memang mengalami kesulitan. Nah, persoalan yang muncul sebetulnya bagaimana kita bisa melakukan akses terhadap proses ini, karena memang keterbatasan kuota, keterbatasan jaringan, keterbatasan sarana prasarana teknologi di setiap satuan pendidikan itu juga bervariasi. Tetapi sekali lagi guru itu tidak akan kehilangan akal, kemudian tidak akan kehilangan inisiatif, kreativitas, inovasi ketika tantangan itu ada. Oleh karenanya kita mencatat bahwa alhamdulillah berbagai macam akses itu diciptakan, berbagai macam ruang belajar itu diciptakan, bahkan muncul. Sekarang tinggal pilihannya ada di guru, akan menggunakan ruang belajar yang seperti apa, situs-situs yang seperti apa, tetapi memang kembali pada persoalan bagaimana guru bisa memilih, bagaimana guru bisa memilah, sekaligus bagaimana guru bisa memanfaatkan sesuai dengan kemampuan, kemudian sesuai dengan target-target belajar yang disiapkan, yang direncanakan dan ingin dicapai. Jadi memang semua kembali kepada guru. Tetapi sekali lagi bahwa tugas kita sebagai organisasi PGRI itu selalu mendampingi, mendorong, memotivasi, bahkan memfasilitasi hal-hal yang memang menjadi persoalan bagi teman-teman guru kita. Terkait persoalan yang tadi Bapak sebutkan seperti kuota dan taraf ekonomi oleh tingkat siswa, sebenarnya ini seberapa aktif sih untuk diterapkan, Pak? Ya, kita bersyukur memang pada akhir-akhir ini pemerintah mengambil kebijakan untuk membantu subsidi kuota bagi guru, bagi siswa dalam rangka memperlancar proses pembelajaran daring. Artinya dari sisi ketersediaan kuota jaringan internet itu ya sedikit terkurangi gitu. Tapi problemnya sekali lagi bagaimana dengan waktu yang sangat singkat
Guru harus menyiapkan, guru harus mendesain untuk terjadi proses pembelajaran. Ini bukan pekerjaan yang gampang ya. Artinya selama ini orang berpikiran dengan teknologi itu makin mudah. Bukan persoalan teknologinya, tapi persoalannya adalah satu guru itu bisa mengampu sampai minimal 24 jam tatap muka. Kalau 2 jam aja berarti ada 12 kelas. Kali 36, berarti hampir 400. Nah, pendekatan pembelajaran berbasis teknologi ini adalah pendekatan individual. Sehingga bagaimana kita bisa membimbing, mengawasi, memonitor terjadinya proses pembelajaran secara optimal itu juga menuntut kejelian, menuntut kemampuan para guru. Beda ketika kita tatap muka langsung dengan sistem klasikal, sehingga kita bisa mengawasi terjadinya proses secara itu. Nah, dalam proses daring inilah dituntut kemampuan untuk bisa menggunakan sistem, menggunakan cara agar betul proses belajar jarak jauh itu terjadi. Agar betul bahwa anak-anak itu mengikuti proses pembelajaran. Nah, inilah yang barangkali juga menjadi tantangan. Karena memang harus ada target yang ingin kita capai, ya. Meskipun dalam situasi yang sulit, tetapi target pendidikan, kemudian tujuan pendidikan itu tidak boleh kita lupakan. Tapi terlepas dari itu semua, kami juga setuju dan sangat sepakat bahwa persoalan keselamatan, persoalan kesehatan bagi kami, bagi guru-guru, bagi siswa, bagi tenaga pendidik, kependidikan, orang tua, siapapun yang ada di lingkungan pendidikan, itu juga menjadi prioritas. Karena itu kami selalu sosialisasikan agar dalam proses pembelajaran apapun namanya, tetap ya, protokol kesehatan tetap kita tegakkan, kita jaga, dan konsisten kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, apakah ada sistem lain selain sistem belajar secara daring yang lebih efektif untuk saat ini? Ya, kalau kita bicara efektivitas tergantung pada kondisi dan situasi daerah. Ya. Ada daerah yang bisa menggunakan sistem luring terbatas. Artinya sesuai dengan ketentuan yang ada untuk zona hijau, bahkan zona kuning itu bisa menggunakan sistem luring terbatas. Kemudian pada zona orange dan merah itu menggunakan sistem daring. Jadi efektivitas itu tergantung pada situasi dan kondisi daerahnya. Kemudian tergantung bagaimana kondisi yang harus diciptakan oleh masing-masing sekolah. Sehingga setiap satuan pendidikan diminta untuk melakukan analisis, diminta untuk melakukan pemetaan pemilahan mana yang paling tepat. Karena menggunakan luring pun itu ada syarat dan ada ketentuan. Menggunakan daring juga ada syarat dan ketentuan. Saya kira semua tergantung pada kita di satuan pendidikan, manajemen pendidikan sekolah, agar bisa sekali lagi mengorganisir, mengkoordinasi agar proses pembelajaran ini tetap berjalan, kesehatan dan keselamatan itu menjadi prioritas utama. Kemudian guru-guru tidak stres, dan murid-murid juga merasa enjoy, merasa nyaman, sehingga sekali lagi meskipun dalam proses pembelajaran daring itu tetap terjadi pembelajaran yang interaktif, yang komunikatif, yang dialogis, sehingga nanti pada akhirnya anak merasa bahwa ya inilah tantangan yang harus kita hadapi, situasi yang harus kita hadapi. Kita tidak boleh menyerah dengan pandemi COVID-19, karena itulah karakter kami di dunia pendidikan. Dalam situasi sesulit apapun, kita harus tetap menjadi pemenang. Nah, bagaimana pula dengan rencana untuk belajar tatap muka pada awal tahun 2021? Seperti apa pendapat Bapak soal ini? Ya, ini adalah kebijakan yang baru-baru saja diluncurkan oleh kementerian. Memang ada wacana di semester genap tahun 2021 kita akan menggunakan model tatap muka. Dan pertama saya ingin menyampaikan bahwa memang ada kerinduan dari guru, kerinduan dari siswa untuk bisa berinteraksi secara langsung untuk melakukan proses pembelajaran secara langsung. Tetapi meskipun ini kita sikapi secara positif, kita sambut, tentu kita juga akan tetap memperhatikan aspek-aspek yang bisa menimbulkan terjadinya klaster baru dari COVID-19. Hanya kita berdoa mudah-mudahan di Januari 2021 ini kondisi pandemi COVID-19 bisa melandai, menurun bahkan, dan kita semua tentu berharap persyaratan-persyaratan
kemudian daftar periksa yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah bisa kita penuhi, sehingga tatap muka itu bisa berlangsung, berjalan, tetapi protokol kesehatan itu tetap kita jaga, tetap kita amankan, karena ini adalah bagian dari upaya kita. Karena kita tahu juga ada prosedurnya, tidak serta-merta, ada masa transisi pada bulan pertama, bulan kedua, kalau memang tidak ada indikasi positif masih bisa diteruskan, kalau ada nanti ada langkah-langkah. Tetapi paling tidak harapan kita untuk bisa belajar tatap muka itu bisa kita wujudkan, karena sesungguhnya memang terlalu lama tidak berinteraksi secara langsung, tidak bertatap muka secara langsung, memang ada pengaruhnya, ada dampaknya. Karena kita tahu bahwa anak-anak kita belum tentu mereka semuanya ada di rumah. Bisa jadi mereka berpindah tempat, bisa jadi mereka ada di tempat-tempat keramaian, itu juga menjadi perhatian kita bersama. Tetapi sekali lagi PGRI mendorong agar dalam rangka penyambutan tahun ajaran baru 2000, bukan tahun ajaran baru, tapi pada pertemuan awal di semester 2 ini disiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian dirancang dengan sebaik-baiknya, dan dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya agar semua merasa nyaman, merasa aman, kemudian target dan tujuan yang kita capai itu bisa diwujudkan. Dan terakhir nih Pak Soeharto, apa nih harapan Bapak nih terhadap kondisi guru untuk kedepannya? Ya, saya kira kita semua bermimpi, PBRI bermimpi agar ke depan guru-guru Indonesia itu menjadi guru-guru yang profesional, guru-guru yang bermartabat, guru-guru yang sejahtera. Kalau guru Indonesia profesional, kemudian bermartabat dan sejahtera, insya Allah pendidikan ini akan mendapatkan keberkahan. Karena yang penting bukan prosesnya, tapi keberkahan yang ingin kita dapat dari proses yang benar itu tadi. Pendidikan tidak boleh salah, apalagi disalahkan. Pendidikan tidak boleh berhenti, harus berlangsung secara terus-menerus. Pendidikan tidak boleh stagnan, dia harus maju, meningkat, berkembang terus, bertumbuh terus, karena memang generasi yang kita hadapi berbeda. Generasi hari ini akan berbeda dengan generasi masa depan. Oleh karena itu, setiap guru juga harus melakukan adaptasi, penyesuaian terhadap tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh anak muda kita pada generasi emas 2045, pada pendidikan abad 21, di mana kemampuan, kompetisi, skill, kemampuan berpikir, kolaborasi, itu menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Saya yakin dan saya percaya COVID ini akan berakhir, dan pada saat itu kita akan meneruskan dan melanjutkan pekerjaan kita sebagai orang yang berada di garda terdepan, karena pendidikan itu sesuatu yang sangat penting, menjadi semacam sumber investasi, sumber daya manusia jangka panjang. Oleh karena itu harus kita upayakan dengan maksimal agar ini menjadi kebanggaan kita bersama. Terutama untuk Lampung menjadi provinsi yang maju pendidikannya, yang berkualitas pendidikannya, dan Lampung berjaya menjadi cita-cita kita bersama bisa kita wujudkan. Terima kasih Pak Soeharto atas waktunya bersama Tribun Lampur. Baik, Ibu Nur, demikian wawancara dengan Ketua PGRI Lampung Pak Soeharto. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.